Saat ini katakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu lebih lagi ya Bapa. Biar senantiasa menjaga dan melindungi kehidupan kami. Mari kita naikkan pujian ini. Kita angkat pujian kita hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Dengan ucapan syukur kami. Pikiran kami ya Tuhan, di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku berdoa Tuhan,
Ku perlu Kau Tuhan. Kau jamah hati kami, katakan dengan hati, ku perlu Kau dan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan. Yang ku perlu, hanya Engkau Tuhan. Yang ku perlu, katakan lagi, hanya Engkau Tuhan yang ku perlukan. Yang ku perlu, Benar Bapak, hanya Engkau yang kami perlukan. Di saat apapun Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang mengetahui. Bapak yang kami sembah, Bapak yang begitu baik yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang kami perlu meninggikan Engkau, yang perlu kami sanjung Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang di hadapan-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dalam live streaming ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat, bahkan Engkau sudah memberikan kami kekuatan-kekuatan yang akan kami siapkan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dipuji akan nama-Mu Tuhan Yesus. Tolong berkati Tuhan ibadah kami pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau menguduskan setiap hati dan jiwa kami, bahkan setiap peralatan Tuhan yang sudah kami siapkan Tuhan. Kau mau tolong menguduskan, dan setiap apapun yang akan mengganggu kami, percaya Tuhan kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Tuhan berkati Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada firman-Mu Tuhan. Pakai dia kualitasnya Tuhan untuk memberkati kami Tuhan melalui live streaming ini Tuhan. Kau berkati Tuhan bagi setiap orang yang menyaksikan ibadah streaming Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Kau nyatakan kuasa Tuhan melalui ibadah kami pagi ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan dan akhirnya. Kami menerima berkat yang luar biasa daripada-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. puji nama Tuhan. Kita percaya hanya Tuhan Yesus saja yang memberikan kita kekuatan. Amin. Dan Dia bertakhta di atas setiap pujian umatnya. Dimanapun kita berada, baik di rumah ataupun dimanapun kita berada, katakan kepada Tuhan, kami mau tinggikan nama Yesus, karena Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Kau berkata atas pujian umatmu, kami puja, kami puja. Dalam hadirat-Mu kami masih dalam tempat duduk-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau berkata atas pujian umatmu, kami puja, kami puja. Dalam hadirat-Mu kami masih percaya Tuhan bertakhta di atas pujian kita. Pagi hari ini mari kita memuji Tuhan yang luar biasa.
muliakan Tuhan dan memberikan Kau dengan segala pertolongan. Akan puja undanganmu, Kau dipuja dalam hadiratku. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Nama-Mu Yesus, ku akan tinggikan Jiwa-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja Salam, Raja. Sama-sama. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Nama-Mu Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. Bersujud dan menyembah-Mu, sebab Kau Raja. Sama-sama sekali. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah live streaming ini, firman yang ditabur akan sama selalu dengan firman yang kita terima dimanapun kita berada, karena firman kekuatan dari kita semua. Amin. Mari kita siapkan keberadaan kita pada pagi hari ini untuk menyambut firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah berkat kekuatan bagi jalan hidup kita. Terima kasih ya Bapa, kalau sepanjang hidup ini Tuhan masih menyertai kami. Kami tahu Tuhan punya rencana atas hidup kami untuk mencari berkat dimanapun kami berada. Dan kami terima masukan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini, katakan kepada Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuatkan roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Katakan sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kuatkan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu, kami percaya bekal hidup kami hanya firman Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kalau kita boleh bangkit berdiri, katakan firman-Mu berkata
jiwaku, tanganku akan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayangku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, selalu ku akan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di depan maha tinggi. Aku berserah, kamu nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayang Tuhan, dengan sayangku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak Bapak, pujian telah kami naikkan. Sekarang kami siap mendengar firman Allah. Urapi kami semua, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Kami mempunyai sikap yang sama untuk menghormati firman Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan jamah seluruh anak-anak-Mu, baik yang di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa dan melakukannya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua mengatakan amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Baik yang di gedung gereja maupun yang ada di rumah, kasih kenal wajah saya tentu saja. Haleluya. Saya dikasih tema sama Nona Shirley, hikmat Tuhan katanya begitu ya. Iya. Yang di rumah duduk manis, jangan sampai bawa snack. Kalau bawa snack nanti yang masuk bukan firman Tuhan, tapi yang masuk snacknya. Ya, oleh karena itu, ya kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-16. Amsal pasal 16 ayat yang ke-16. Sama-sama kita buka dan kita baca bersama-sama. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan memperoleh pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Nah, saya ingin bertanya dulu kalau begitu. Orang pintar dengan orang berhikmat, saudara pilih yang mana? Menjadi orang pintar atau menjadi orang berhikmat? Berhikmat. Kalau punya hikmat doang nggak pintar juga bego. Betul nggak? Iya kan? Ayo, kalau gitu yang dipilih yang mana? Nah, itu namanya nggak milih kalau dua-duanya, disuruh milih. Betul nggak? Nah, maka dari itu jadi orang Kristen harus ngerti, saudara.
Pinter juga harus, hikmat juga harus. Banyak orang pinter tapi nggak berhikmat, akhirnya digoblokin orang. Betul nggak? Kemarin rame-rame ada orang yang katanya bisa menggandakan duit. Yang datang ke sono orang melarat, orang miskin, orang kurang beruntung, atau orang-orang kaya. Banyak orang kaya. Betul? Lalu kemarin ada arisan katanya. Langkah pertama dapat mobil mewah. Betul nggak? Baca kan? Paling tidak dengar di TV. Betul? Saya juga bingung. Kalau orang pinter bisa dibohongin, duit 1 juta bisa berubah, bisa menjadi 100 miliar. Nah, orangnya yang kaya akhirnya sekarang ada di penjara. Betul nggak? Karena apa? Bohong-bohongan. Saya pikir saudara, jadi orang Kristen harus pinter, cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Sehingga dengan demikian langkah-langkah perjalanan hidup kita tidak bakalan kena tipu daya dunia. Karena hikmat dunia selalu kepingin membuat orang jadi 1 kaya, 2 terkenal. Tetapi hikmat Tuhan bukan semacam itu. Maka dari itu Tuhan bilang, daripada punya emas dan perak, lebih berharga punya hikmat Tuhan. Nah, apa hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan adalah setiap kita melakukan sesuatu, setiap kita bertindak, setiap kita memutuskan sesuatu, itu yang sesuai dengan firman Allah, itu pasti hikmatnya Tuhan. Mengapa? Kalau sesuai dengan firman Tuhan, pasti benar. Amin. Amin. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, pasti benar. Kalau sesuai firman Tuhan, pasti jujur. Amin. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, pasti adil. Betul? Nah, oleh karena itu di mana ada kebenaran selain dari firman Tuhan? Betul? Oleh karena itu Ayub mengatakan demikian. Ayub pasal yang ke-28, Ayub 28 ayat yang ke-15 sampai 18. Ayub pasal yang ke-28 ayatnya 15 sampai 18 mengatakan demikian. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak, yang tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisporas yang mahal, atau dengan permata lazurit, tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik juga bangun Habiur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Hebat kan? Ayub loh saudara, orang yang paling kaya saat itu di Timur Tengah, orang yang paling hebat, orang yang paling terkenal, orang yang paling disanjung, orang yang paling dihargai. Mengapa saya katakan demikian? Biasanya kalau orang kaya itu selalu dihargai, betul nggak sih? Ya, lihat aja kalau ke gereja. Ya kan, kalau ada orang ke gereja, orang kaya pasti pakai jempol. Silakan Pak, silakan, silakan, silakan. Betul? Dan ibu-ibu kalau punya calon menantu yang takjil, menantunya masih di Monas, pintunya udah dibuka. Betul? Yang masuk bukan calon menantu, maling. Betul? Itu orang nggak punya hikmat. Tetapi kalau orang yang biasa-biasanya datang, ya duduk situ lah. Coba orang kaya sampai pendetanya kadang-kadang nunduk-nunduk. Saya bingung saudara. Saya bilang gini, saya hamba Tuhan, saya nggak mau dikendalikan orang kaya. Kaya itu kaya ini sendiri. Kita nggak pernah merepotin orang kaya. Amin. Kalau dia mempersembahkan Tuhannya dia kepada Tuhan, betul nggak? Ya kan? Oleh karena itu saudara-saudara, hikmat Tuhan itu luar biasa. Dan setiap kita bertindak, anak-anak muda, kalau engkau memilih jodoh, kalau engkau memilih
memilih pekerjaan, engkau memilih bidang usaha pun berkumpul dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian apa yang kita putuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jangan dilihat karena cantik. Cantik itu ada masa. Betul gak sih? Satu hari saya konseling dengan orang ini. Kamu yang cari apa? Satu, hitam manis. Oh, saya bilang bodoh. Kalau hitam manis, nanti kalau tua manisnya hilang. Apa yang terjadi? Tinggal hitamnya. Betul nggak? Makanya kalau pilih itu yang hatinya bersih di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian apapun yang akan dialami, dia akan tetap selama-lamanya. Masa corona ini heran loh saya. Heran. Kenapa? Kelahiran makin meningkat. Orang hamil di Indonesia meningkat masa corona. Bener. Bukan hanya kematian yang kita dengar sekarang sampai 60.000 lah, apalah gitu kan, sampai 6 juta lah begitu kan. Bukan hanya itu. Lalu saudara yang lebih parah juga, perceraian meningkat. Makanya kalau married penuh hikmat. Hari-hari ini kenapa perceraian meningkat? Yang biasanya bapaknya pulang berangkat pagi pulang sore. Betul nggak? Sekarang kerjaan semua ada di rumah. Dikerjain di rumah pakai laptop, sampai anak sekolah juga stres kan. Mengapa? Yang dihadapi bukan guru, yang dihadapi laptop. Cucu saya begitu bangun tidur sekarang yang dicari laptop, anaknya dia. Nah laptop kita bertiga kadang-kadang namanya juga masing-masing punya. Lah anak kecil kan nggak kita siapin laptop dong, HP aja kagak gitu kan. Udah kalau kadang-kadang yang laptopnya orang tuanya error, malah lari lah ke rumah opanya. Laptop saya diambil, dan saya nanti kerja di mana? Sedangkan saya ngajar juga pakai online sekarang, ya kan? Sekarang ngajar di kampus juga pakai online. Maka dari itu sekarang ini semua dikerjain di rumah. Ya gara-gara dikerjain di rumah, yang biasanya berangkat pagi pulang sore, betul? Nah, istrinya yang sewa, nggak tahan kan? Biasanya cuma sebentar doang serangannya, ini 24 jam diserang. Gitu kan? Jadi suami-suami banyak yang stres, saudara. Yang istri-istri juga stres. Kenapa ngomelin suami? Ke mall tutup. Biasanya jalannya ke mall, arisan, ke resto, betul nggak? Nah sekarang di rumah, anaknya ditendang, suaminya kerja. Jadi tiap hari itu besok cepat mati suami-suami. Kenapa? Nah maka dari itu kalau punya hikmah, saya lagi menyelesaikan keluarga-keluarga hari-hari ini ada beberapa sudah. Dan yang satu sampai cerai. Cerai gara-gara apa? Pergaulan. Istrinya dikasih kebebasan karena anak-anaknya udah pada gede. Pikir istrinya bilang kepengen mandiri, kepengen cari kesibukan di luar. Kursus lah kecantikan, jadilah make up artist. Karena suka pameran di mall, di hotel-hotel, akhirnya jarang pulang. Nah suaminya kan curiga, istriku kemana? Betul nggak? Nah kalau suami istrinya di rumah kagak ada, nggak curiga, itu perlu juga dicurigai. Siapa tahu suaminya juga punya tempat in the cost. Betul nggak? Nah ini istrinya sampai ditelepon pun dibilang tadi telepon saya tadi saya tinggal di kamar, saya lagi ada di lantai dasar karena lagi pameran. Mana suami dah marah. Akhirnya suami bilang, sekarang you di hotel mana? Aku jemput. Gak usah lah, gak usah kesini. Kalau you kesini nanti rame. Nah, lebih parah lagi kan. Akhirnya ya udah, rupanya gak ada kecocokan di antara kau dan aku. Anaknya sudah 3, yang paling gede udah mahasiswa. Nah kau sampai gede kok baru gak cocok sekarang loh. Iya kan?
Oleh karena itu, saudara, saat kita melangkah perlu hikmat Tuhan, usaha perlu hikmat Tuhan, bekerja perlu hikmat Tuhan, sehingga dengan demikian hikmat Allah selalu membawa kita dalam keputusan yang benar, dalam keputusan yang jujur, dalam keputusan yang adil saat kita melangkah. Amin. Nah, oleh karena itu kita sudah ngerti sesingkat itu saja gunanya hikmat sekarang. Gunanya hikmat itu yang pertama, saudara, saat kita mempunyai hikmat Allah, hikmat itu memampukan kita memahami dan mengatasi semua yang Tuhan firmankan kepada kita. Dan kalau kita kepingin ngerti firman Tuhan, perlu minta hikmat Tuhan. Maka dari itu Amsal pasal pertama mengatakan apa? Awal dari hikmat adalah hidup bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena dari firman Tuhan. Ya, supaya ngerti. Jadi kalau waktu teduh pas ngerti, lagi baca Alkitab gak ngerti, harusnya ngerti bahwa orang Kristen itu perlu hikmat Tuhan. Hikmat itu adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikirnya Tuhan. Sehingga pola pikir kita sekarang seperti pola pikirnya Kristus. Memutuskan segala sesuatunya dengan pikiran, dengan hati. Dan kalau Kristus ada di dalam diri kita, maka kita akan bisa. Yang ketiga, perlunya hikmat Tuhan adalah cara pandang menghadapi kehidupan, sehingga kita nggak mengeluh. Hari-hari ini banyak orang yang mengeluh, ya. Aduh, kemana-mana. Anak saya tadi bilang, aduh, nanti di gereja nggak bakalan lihat orang pakai lipstik sampai merah. Ya, kenapa? Lipstik nggak laku hari ini. Ya kan? Blush on nggak laku hari ini. Yang laku apa? Ayas lain. Betul nggak? Sama bulu mata palsu. Yang dua itu karena apa? Ini ditutup. Nah, kepengen dipanjangin apanya? Bulunya. Jadi bulunya ini kan ketutup sampai sini. Oh, supaya melek bulunya sampai ke sono. Ya kan? Ya kan? Nah, oleh karena itu sekarang, ayo, orang cantik biar suaminya yang melihat di rumah. Karena apa? Sekarang semua jadi orang Timur Tengah. Saya nggak bisa melihat wajahnya dia. Begitu saya masuk tadi di depan asar juga mau begini. Saya melihat wajah lu siapa sih gitu. Siapa kamu? Cuma saya lihat doang karena nyegat saya di depan, dia udah buka maskernya. Oh, itu saya bisa ngelihat. Kalau nggak kan begini. Makanya kalau merit cowok-cowok jangan cari nona dari Timur Tengah. Nanti dari sini ditutup begini. Yang dibawa ke Indonesia dibuka growok nanti. Oleh karena itu, nah, manfaatnya sudah mengerti. Sekarang yang lebih penting adalah bagaimana kita mendapatkan hikmatnya Tuhan. Itu yang lebih penting. Saudara-saudara, buka di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Bagaimana kita mendapatkan hikmatnya Tuhan? Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Oh, di depan. Biasanya di layar. Oh, ada ini di layar gede. Yuk kita baca ke sini aja biar cepat karena waktunya diburu-buru. Saya kalau bagi gereja juga waktunya kayak dikejar-kejar, saudara. Kita baca bareng 3, 4. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan. Yang pertama, seperti karunia. Hikmat itu seperti 7 karunia. Ya, gitu. Karena hikmat itu yang memberikan Allah, maka dari itu kita perlu dan wajib minta. Betul nggak sih? Nah, kalau karunia juga sama kan, kita perlu meminta. Karunia bahasa roh misalnya, saya selalu bilang, saya nggak anti bahasa roh, tapi kalau saudara nggak bisa, jangan latah, karena itu hubungannya dengan roh, dan roh itu Allah adanya. Amin.
Jadi kalau saudara nggak dikasih karunia bahasa roh, menurut saya, orang teologi ya, menurut saya kalau nggak dikasih masa ngotot sehingga sok-sokan, betul nggak? Ada kan yang pura-pura bahasa padahal dalam dirinya nggak punya. Lebih baik kita jujur di depan mata Tuhan. Tuhan saat kita menyembah dengan bahasa Indonesia pun Tuhan ngerti. Amin. Bahasa roh tidak membuat Anda menjadi lebih rohani. Tidak. Bahasa roh tidak membuat kita lebih hebat daripada yang lain. Enggak. Karena itu salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Jadi nggak usah ngotot. Ada orang sampai, waduh, dijamah semua, sampai jambulnya habis semua gara-gara kepengen bahasa roh, pulang berantakan nggak karu-karu. Nah itu kalau yang tante-tante yang biasa kan para senior itu kalau ngeset rambut sampai kayak sarang burung wah, pas ke gereja kepengen bahasa roh karena udah senior kan ditumpang tangan dan spraynya pada orang kenceng tetep tempes ya. Minta hikmatmu, minta sama Tuhan. Arti minta adalah kita diminta oleh Allah mengadakan memperoleh hikmat dengan meminta kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang bisa memberikan, memperoleh hikmat. Sehingga Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan agar jemaat di Efesus diberikan hikmat oleh Tuhan. Salomo berdoa minta hikmat dan Allah memberikan Salomo hikmat. Kita boleh meminta. Mempelajari ilmu itu bagus. Jadi orang pintar itu harus, saya bilang. Tapi kalau pintar nggak ada hikmat, maka kepintaran kita bisa hancur berantakan. Banyak orang pintar yang tanpa hikmat, ya, sehingga hancur di dalam kehidupannya, di dalam pribadinya. Maka dari itu Tuhan mau kita bergaul sama Tuhan yang indah. Dengan hikmat kita tahu cara untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan juga kepada kita. Minta ya, sama Tuhan minta. Maka dari itu anak muda, orang tua juga, kalau cari menantu, memutuskan segala sesuatunya, minta dulu bergaul dengan Tuhan supaya apa? Hikmat Allah yang ada menjadi keputusan kita. Yang kedua, kita buka kitab Ayub 28 ayat 28, demikian bunyinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Yang artinya apa? Ayub menginginkan bahwa manusia itu perlu berhikmat, sehingga saat kita berhikmat dari Tuhan ialah takut akan Tuhan. Supaya kita mendapatkan hidup berhikmat adalah hiduplah takut kepada Tuhan. Contohnya hidup takut kepada Tuhan, belajarlah dari Daniel. Pada saat dia dibuang ke Babel, dia menjadi budak, dia menjadi juru minuman raja, ya, tetapi dia takut akan Tuhan. Makanan raja itu nggak ada yang nggak enak. Makanan raja itu mesti yang the best, dari kualitas maupun bentuk dan ragamnya. Kopinya pasti yang paling mahal. Beda dengan Pak Presiden ya. Kalau Pak Presiden Jokowi carinya malah jamu tradisional, ya, bukan yang internasional yang dicari, singkat ceritanya. Daniel tidak mau. Mengapa? Karena makanan itu dipersembahkan kepada para dewa terlebih dahulu, sehingga Daniel siap menerima hukuman pada saat mengajukan kepada juru masak. Nanti kalau kamu nggak makan, kamu akan kena sanksi. Tapi Daniel mengatakan, aku lebih takut kepada Tuhan.
daripada kepada raja. Dan Daniel tetap melakukannya dalam arti tidak makan akan makanan raja, tetapi dia makan dengan apa yang diizinkan oleh Tuhan, supaya makanan-makanan yang tidak diharapkan. Saudara, dan Daniel mendapatkan hikmat Tuhan luar biasa, ya kan? Pada saat Raja Nebukadnezar dapat mimpi, tidak ada seorang pun juru mimpi yang bisa menerjemahkan arti mimpinya, cuma Daniel. Mengapa? Karena Daniel hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, kalau kita kepingin mendapatkan, yang pertama meminta, yang kedua hidup takut akan Tuhan. Dunia ini udah penuh dengan dosa. Semua sekarang pakai rekayasa. Benar? Semua pakai rekayasa. Supaya apa? Cepat semuanya, cepat laku, cepat laris. Karena apa? Kita terbuai dengan pandangan mata kita. Sampai beras saja hari-hari ini, saudara, dikasih pemutih itu kan sungguh jahat. Betul nggak? Pemutih itu kan untuk baju, ya, supaya kelihatan menarik. Berasnya dikasih pemutih sehingga kelihatan putih, padahal racun di dalamnya. Oleh karena itu, dengan hikmat Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kalau hidup kita takut akan Tuhan, hikmat Allah pasti diberikan kepada kita, dan kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, adil dan jujur di depan mata sesama maupun kepada Tuhan sendiri. Saudara, yang pertama minta, yang kedua hidup takut akan Tuhan, sehingga hidup kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Yang ketiga, kembali ke Daniel. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11. Daniel pasal 6 ayat yang 11. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali dia berdoa? 3 kali, betul? Dalam sehari dia berlutut dan berdoa. Kalau kepingin mendapatkan hikmat Tuhan, ya, volumenya ditambah di dalam berlutut kepada Tuhan. Saudaraku yang di rumah, yang di sini semuanya, yang biasanya kita selalu ngomong gini, diajak doa di gereja sama Pak Gembala gini, sibuk, tidak bisa ikut. Karena apa? Sibuk, masih di jalan, macet, betul nggak? Alasannya kan begitu. Kalau ayo kita doa di gereja, macet, nggak bisa, nggak sampai, sibuk. Nah sekarang ada di rumah, betul? Doa melalui streaming, betul? Tempat saya kegiatan gereja cuma minggu ada di sini, minggu doang, ya. Tempat saya juga minggu, pertengahan minggu saya pakai media, ya kan? Nggak saya sebutin kan nggak bayar sponsor sama saya, ya kan? Jadi di rumah itu pun ada yang ngomong, sorry nggak bisa ikut. Di rumah nggak bisa ikut doa, kerja nggak bisa ikut doa. Kapan? Lihat kubur baru bisa ikut doa. Saya bilang sama jemaatku begitu, hati-hati lu ngomong gak ada waktu terus sama Tuhan. Disuruh berdoa di gereja katanya gak bisa, ya kan? Sekarang semua diizinkan Tuhan, ngerjain apa di rumah, ya kan? Pekerjaan dikerjain di rumah, apapun dikerjain di rumah, ya kan? Nah sekarang diajak doa masih kagak bisa. Hari-hari ini tingkatkan kualitas doa kita, saudaraku. Karena apa? Peperangan kita benar-benar sekarang melawan penghulu udara, tidak kelihatan dengan mata. Saya sampai heran kemarin bilang sama depan rumah saya, ini penyakit. Kalau penyakit biasanya, ya biasanya kalau penyakit makin lama itu makin reda, betul nggak? Ini makin hari malah
serangannya makin luar biasa. Kemarin saya baca dari temen kuliah saya dulu, dia kirim dari WHO menyatakan apa? Sekarang penyebarannya lewat udara. Makanya jangan lama-lama di luar begini katanya. Jadi lewat udara. Kemarin dulu kan dibilang hanya karena semeter 2 meter nggak bakalan bisa kena, betul nggak? Lalu cuci tangan, pakai masker, kemana-mana ibu dulu pakai kotak ajaib kan? Kalau pergi ibu dulu pakai kotak ajaib, habis makan langsung, begitu kan? Sekarang di kotaknya, di tasnya ibu ada apa? Cairan. Ayo nggak bisa buat begini, tahu nggak? Ya sekarang bawa, loh saya aja bawa, bener. Di mobil saya ada, depan rumah saya sekarang, pembantu mau masuk, mbak saya kan datang dan pergi. Saya bilang kalau dulu batuk-batuk nggak usah masuk, dapat dispensasi. Tapi jangan coba-coba alasan lu, gara-gara batuk dikit-dikit nggak datang, awas gue ya. Depan di pintu saya sediain semprot, nanti masuk cepat cuci. Saya dia kalau pakai jaket dia karena pengetahuan buka di depan. Waduh, sampai kayak begitunya. Nah, kalau sudah semuanya kayak begitu, hari-hari ini kita nggak mau berdoa, terus apa yang kita kerjakan? Saya kadang-kadang kalau lihat cucu saya, kasihan banget ya ini anak-anak. Masih anak-anak, mau belajar sepeda aja di lapangan, di taman harus pakai masker. Kemarin mamanya beliin topeng lagi. Kurang mantap, masker pakai topeng. Singer-singer saya wasit leader kalau di depan nggak mau los, pakai topeng. Ada yang pakai kacamata langsung lah, ada yang nempel di sini lah, ya kan? Sekarang muncul lagi, ada karakter, sampai masker juga ada karakter. Tadi kita di lampu merah, anak saya bilang gini, opa beli itu buat opa apa? Masker yang pakai kumis gede. Wah, kenapa? Sekarang sementara orang susah tapi juga menguntungkan bagian lain, betul nggak? Ya, tetapi kita harus banyak doa. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging dan semakin nyata. Peperangan kita sekarang memerangi pembuluh darah, betul? Dan hari-hari ini orang Kristen jangan terlena. Orang Kristen punya kuasa. Darahnya Tuhan hebat, dahsyat. Sebagai hamba Tuhan menggembalakan jemaat, setiap pagi, setiap malam saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jemaat yang Kau percayakan kepadaku untuk digembalakan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan saya bilang sama jemaat saya, kalau lu tak mau pakai masker, kalau lu gak rajin-rajin pada cuci tangan, siap untuk bunuh diri. Ada pendeta, saudara, ada pendeta. Jangan dibilang pendeta gak mempan dengan corona. Siapa bilang banyak pendeta yang mati, betul nggak? Ya kan? Yang kemarin nekat itu pada mati. Ada lagi yang ngomong di atas mimbar, corona gak bakalan mempan dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan jatuh dalam perjinahan aja banyak, betul nggak? Apalagi corona yang nggak dilihat oleh mata, betul nggak? Nih ceritanya saudara, umurnya sudah dia lebih tinggi saya sedikit, pulang dari Bali katanya, udah tahu suasana kayak begini pergi ke Bali, pulang dari Bali saudara, bukan masuk ke rumah isolasi 14 hari, pulang langsung. Dia punya diabetes yang naik, kurang tinggi, kurang ini ya, kurang jelas ya. Oh yang di rumah ya, iya yang di rumah kasihan ya. Saya takut nyemprotnya kegede. Ini kan nanti dibuka dibuang kan, iya. Singkat ceritanya, saudara dia pulang. Begitu pulang sampai di rumah diabetesnya tinggi lagi. Begitu tinggi dia jatuh di rumah.
Jatuh di rumah, dibawa ke rumah sakit. Bila dibawa ke rumah sakit ini kagak mau terima karena udah umur lansia. Iya kan? Kasihan dia lansia itu selalu dibuang-buang orang. Benar. Saya kadang-kadang aduh sekarang yang boleh ibadah juga lansia ada di rumah ya oma-oma ya opa-opa ya kan, yang umur 50 ke atas kagak boleh. Jemaat saya sampai perjamuan kudus di karena dekat gereja diantarin sama PDM saya, dia nangis, kapan saya boleh pergi ke gereja? Orang udah kepingin mendekatkan diri sama Tuhan malah gak boleh pergi ke gereja. Udah mau waktunya tidur begitu saudara. Aduh, kasihan banget gitu. Kadang-kadang saya kalau doa sendiri juga nangis. Ada bapak-bapak rajin, dulunya nggak mau ke gereja, sudah tua sekarang jalan aja udah begini pelan-pelan. Tahu pria sekarang rajin, ibadah rajin, dia menyadari waktunya nggak lama lagi. Sekarang nggak boleh ke gereja. Apa yang dia ngomong sama cucunya? Dia bilang sama si Om, saya boleh ke gereja ya, karena saya udah kepingin dekat sama Tuhan. Sekarang nggak bisa. Pola pikirnya orang tua kan beda sama kita, betul nggak? Nah sekarang udah pada nangis-nangis kasihan lansia. Tapi saya bilang dari sini Tuhan Yesus ada di tengah keluarga opa oma semua. Maka dari itu banyak-banyak berdoa supaya hikmat Allah dinyatakan. Singkat cerita, pendeta ini dibawa ke rumah sakit, satu ditolak, satu diterima. Begitu diterima sampai di rumah sakit sesak nafas. Begitu sesak nafas, dokter memvonis langsung dia kena C19. Ya kan? Tidak lama saudara setelah sesak nafas meninggal. Minggu yang lalu masih di Bali, minggu hari ini sudah di rumah Bapak. Begitu singkatnya kita, betul nggak? Maka dari itu jangan bandel, milikilah hikmat Tuhan. Jangan sok buang-buang, gue sehat, nggak apa-apa gue sehat. Nantang, corona ditantang. Saya bilang cuci tangan, pakai masker. Kita ke gereja hari-hari ini banyak pengeluarannya, betul ya Pak Tunya? Aduh, tempat saya nyediain tong lah di depan, ya kan? Jadi saya seringnya aduh, tisunya. Dulu kan nggak begitu. Tempat saya pakai tembakan, mau masuk ditembak dulu. Ya, tapi saya nggak ditembak ya, ya kan? Disuruh tembak karena ada gugus lewat. Gugus kecamatan tuh teliti terus. Mesti tembak saya. Sampai saya bilang gini, pernah yang tugas nembak nggak pakai masker. Gua yang hidup, lu yang mati. Wah, udah. Karena lu harus pakai masker, tembak jeder. Ya, nah pengeluaran tambah lagi. Jadi gereja jangan dipikir, di rumah nggak perlu persembahan, di rumah nggak perlu persepuluhan. Gerejamu ambruk, ntar kalau mau pulang nggak ada yang bayarin loh. Betul nggak? Jangan dipikir terusan, nggak ada tanggungan sekarang. Jalan terus kewajiban kita orang percaya. 1/10 miliknya Tuhan. Betul nggak? Aku lagi dititipin Pak Gembala. Itu pendeta dititipin kali enggak? Sesama pendeta nggak usah diomong. Hari-hari ini prihatin. Ikat pinggang. Karena apa? Sadaran ketiga saudara di tempat saya separuh lebih kata loh. Sampai kalau persembahan yang mesti ngomong lewat bank segini-gini. Tapi dalam hati saya, ya kalau dia persembahannya 10.000, habis ibadah pergi ke ATM 10.000. Ya, itu nggak gampang. Tetapi disiplin itu memang perlu. Dan hari-hari ini banyak jemaat yang nyolong punyanya Tuhan. Ya kan, tapi beda dengan jemaat GSJ kita kasih. Semua yang di rumah berpuluhan dan persembahan. Amin. Disediain itu kotak tiap minggu. Nanti setiap bulan setor ke gereja. Lewat siapa? Anak-anaknya. Setor. Betul? Kita kan perlu. Sampai hamba Tuhan di daerah sudah. Dia telepon sama saya gini. Dia dari Poso. Waktu saya pelayanan ke sana, Pak Anton, kalau ada berkat,
kirim ke saya dong Pak Anton, bla 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 bla, dalam hati. Emangnya orang Jakarta nggak ngalamin Pak? Dia enak, ya kan dia enak. Kamu sekarang buka keran depan enggak? Kan airnya dari gunung. Dia tarik sampah rondoan, depan ngocor terus. Sediain sabun lagi sini, beli tong lah, beli keran, ya kan? Kemarin saya belanja di supermarket ada lagi pakai pajatan gini supaya nanti tangan kena tangan kan. Jadi sini panjang lah, ini kok air ini kok nggak keluar sih kerannya. Nggak taunya petugasnya Pak panjat, cek baru keluar sudah. Sini panjang, cek baru keluar. Kan nggak disentuh tangan sama sekali katanya. Tangan orang aja sekarang nggak, harganya nggak ada. Ya kan, persahabatan nggak ada lagi. Dulu kalau ketemu kan, berani nggak? Ya kan, sekarang begini. Saya dari depan udah begini sama saya, Pastor jauh. Ini bukan baunya wangi loh, saya udah wangi. Kenapa? Memang protokol harus kita taati. Hikmat Tuhan kita pakai. Kita banyak berdoa, kita banyak bergumul sama Tuhan. Kita pasti terhindar karena apa? Punya hikmat Tuhan. Amin. Ya kan? Coba duduk aja sekarang jauh-jauh. Aku bisa. Dulu sampai kita mau lewat aja permisi. Sekarang, ya lewat. Luar biasa. Hari ini luar biasa. Ya kan? Nah, maka dari itu banyak bergumul sama Tuhan. Saya bilang sama para senior di tempat saya rasanya memanggil apa lansia gitu, tuwek banget gitu ya. Saya selalu panggil para senior gitu. Mereka kan yang ngerti, kalau cium-cium saya bilang panggil senior kan, tetap bilang oh iya. Ya, nggak ngerti kalau senior tuh tuwek gitu. Ya, singkat ceritanya saya bilang ini banyak doa ya. Walaupun di rumah ya Cip, banyak doa biar corona tetap pergi dari Jakarta, tetap pergi dari Indonesia, supaya kita bisa ibadah sama-sama. Iya Om, itu corona kok nggak pergi-pergi ya Om? Kok betah banget? Tadi begini sudah. Corona betah banget. Dipikir corona itu kayak corona kan? Ya kan? Itu baru corona loh, belum mercy. Kalau mercy lebih dahsyat. Yang terakhir, keempat, bagaimana cara kita mendapatkan dari hikmat Tuhan. Kita buka Mazmur 119, Mazmur 119 ayatnya 99 dan 100. Bukan dong, kita baca bareng biar dari di rumah juga sama. Mazmur 119 ayat 99 sampai dengan yang ke-100. Kita baca 3, 4. Aku lebih berakal budi daripada semua. Pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. 100. Aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Artinya apa? Supaya kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, kualitas dan kuantitas kita bergaul sama Tuhan harus kita tingkatkan. Makanya di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkan siang dan malam, siang dan malam, supaya apa? Hikmat Allah ada dalam hidup kita. Lalu janjinya Tuhan, kalau ada hikmat Tuhan, merenungkan siang dan malam, bertindaklah hati-hati. Sekarang disuruh kita juga bertindak hati-hati. Betul nggak? Ngomong sama orang aja pakai jarak. Hati-hati loh, ya kan? Yang biasa nongkrong-nongkrong di kopi, hari-hari ini nggak bisa. Ya, dulu sedikit-sedikit kopi, ayo di kopi yuk. Saya kalau dapat telepon, kita sharing Pak Anton, di mana? Di Citranem. Citranem di mana? Di tempat kopi ini.
Saya bilang, kalau saya kopi pagi sudah, sore saya nggak mau. Karena apa? Jangan lebih-lebih. Saya kan udah termasuk lansia. Ya kan? Harus tahu diri, punya hikmat Tuhan, bertindak hati-hati. Ya kan? Badan saya sekarang turun, tinggal 80 kurang 1. Kemarin saya timbang. Biasanya 85. Bukan karena corona stres, enggak. Ya kan? Karena saya punya ini, saya atur. Makan nasi sehari sekali, cukup. Nggak boleh lebih. Sehari sekali, mau 1 tembok, mau 1 batu, pokoknya sehari sekali. Pagi saya pakai low fat, terusan siang makan nasi, malam pakai buah. Ya sekali-kali pergi cari mie kalau kepingin, ya kan? Jadi saudara tahu lah celana saya melorot, pergi-pergi, makanya sekarang saya pakai suspender kan? Karena apa? Kalau nggak melorot terus, masa khotbah begini jelek amat gitu ya. Makanya saya tutupin begini supaya apa? Jangan dibilang tua-tua ganja. Padahal ini penopang saudara. Kalau nggak melorot terus, masa setiap saudara ini dikasih tahu. Saya kayak Jojo almarhum nanti. Ya, bergaul dengan Tuhan, bertindak hati-hati. Hari-hari ini juga harus hati-hati. Pengeluaran hati-hati. Betul nggak? Hari-hari ini ada pemotongan gaji kan? Ya kan? Mantan mahasiswa saya bilang ini, Pak, gaji saya dipotong 49%. Ya puji Tuhan, masih dapat gaji. Betul nggak? Nggak usah ngomel. Cara pengeluarannya sekarang, dulu dia tiap minggu pergi ke mall, pulang gereja pergi ke mall. Sekarang, warteg aja kagak. Diatur. Lalu Tuhan janji penuh hikmat, ada keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Oleh karena itu saudara, hikmat Allah harus kita punya. Sudah saya uraikan semua. Dan biarlah setiap pribadi sekarang bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hikmat Tuhan yang kita jalani. Amin. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kupegang perintah-Mu dan melakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita harus dari atas ya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan kita balik berdiri. Kita maju balik berdiri, menghormati Tuhan. Hati-Mu, sekali lagi katakan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, menyenangkan hati-Mu. Berkati firman-Mu Bapa, tinggal di dalam hidup kami, agar kami mampu melakukannya. Bapa, kami serahkan
follow up berikutnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Hikmat Allah ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua mengatakan amin. Silakan duduk. Pujikan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, dan saya percaya firman Tuhan minggu yang lalu dan sekarang sungguh sangat memberkati kehidupan kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu juga yang ada di rumah sangat diberkati. Dan hari ini saya akan menyampaikan pengumuman. Saya minta waktunya sebentar. Bapak Ibu, kita akan tetap terus melaksanakan ibadah doa setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Karena itu Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini, mari kita tetap setia hadir dalam ibadah doa. Sudah tadi disinggung lewat kebenaran firman Tuhan untuk kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang akan melayani ibadah doa hari Selasa oleh NYC, WL-nya doa pembukaan oleh Nila, WL-nya Kristi, firman Tuhan oleh PI Sandi Kurniawan, doa pertama oleh Max, dan doa kedua oleh Filemon. Dan doa ketiga, doa penutup adalah Pastor Yakobus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan yang ingin mengembalikan perpuluhan atau memberi persembahan bisa melalui akun gereja 2533999000. Tadi juga sudah disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan tidak bisa mentransfernya, bisa mengumpulkannya dan membawanya ke gereja. Hidup dalam perkenanan Tuhan setiap hari. Kami infokan bahwa ibadah minggu depan tanggal 19 Juli 2020 akan dimulai pada pukul 10 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ara Siahaan. Jemaat Tuhan, mari mengikuti ibadah melalui live streaming melalui di YouTube GSCA Duta Kasih. Dan kami informasikan kepada leader BCA yang ingin mengadakan pertemuan BCA bisa dilakukan di gereja. Namun kami harapkan untuk pertemuannya hanya dilakukan oleh 7 atau 10 orang saja. Itu saja pengumuman dari kami. Kami serahkan kepada Pastor Yakobus yang akan menutup ibadah ini di dalam doa. Puji Tuhan, saudara, pada pagi hari ini kita bisa beribadah kembali di dalam rumah Tuhan, ya, dan lewat jaringan live streaming kita. Kiranya pada waktu-waktu yang akan datang kita bisa juga tetap mengikuti ibadah seperti ini, dan kita percaya bahwa biarpun kita di rumah, Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Dan kami berharap untuk waktu-waktu yang akan datang, saudara, kita tetap mengadakan pertemuan lewat aplikasi Zoom yang telah kita rencanakan. Jadi hari Selasa yang akan datang kita tetap berdoa lewat aplikasi Zoom, dan ketua-ketua departemen, ketua-ketua komisi bisa juga merencanakan untuk mengadakan pertemuan komisinya lewat aplikasi Zoom yang sudah ada di gereja. Jadi saudara bisa nanti minta kepada saudara Hendri alamatnya supaya dalam pertemuan ibadah kaum wanita atau ibadah kaum pria, saudara juga bisa pakai aplikasi ini untuk juga bertemu dengan jemaat saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali berdiri saudara. Bersyukur buat segala kebetulan. Tenanglah jiwaku dalam aturan saja. Tenanglah jiwaku dalam renungan sayangmu. Salam gelapmu.
Tuhan segala anugerah Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu sepanjang hari-hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, berkat yang kami boleh peroleh juga daripada-Mu ya Bapa. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Mari Tuhan berikan kepada kami keteguhan iman kami. Kami selalu punya hikmat dalam hidup kami untuk selalu mau kami minta daripada-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup sesuai dengan pimpinan dan tuntunan-Mu sendiri. Kami tahu dalam masa-masa seperti ini Tuhan, kami perlu semakin dekat kepada Tuhan, bukan semakin jauh daripada Tuhan. Kami selalu harus berada dalam persekutuan-persekutuan bersama dengan teman-teman kami yang bisa menguatkan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pekerja Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini. Mari Tuhan, pengurapan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami percaya bahwa firman-Mu yang kami dengar tidak akan sia-sia, tetapi memberikan kepada kami kekuatan yang baru untuk kami boleh selalu hidup di dalam hikmat-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami minta penyertaan Tuhan dalam hari-hari kami yang akan datang. Kasih karunia Tuhan selalu ada dan melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami akan kembali damai sejahtera Tuhan akan beserta dengan kami. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah ketika Engkau masuk, dan diberkatilah ketika Engkau keluar. Kalau Engkau menuruti segala perintah Tuhan Allah-Mu yang disampaikan pada hari ini, Engkau akan semakin naik dan bukan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kemurahan dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam urapan kuasa Roh Kudus, akan bersama-sama kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang di atas awan-awan. Semua yang percaya katakan amin. Happy Sunday buat kita semua.